Di dalam hadis Nabi ada kalimat, wa man kana lahu mudlimatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Siapa orang yang mendolimi saudaranya, siapa orang yang mendolimi tetangganya, siapa orang yang mendolimi kawannya, siapa orang yang mendolimi anak-anaknya, siapa suami yang mendolimi istrinya, siapa istri yang mendolimi suaminya, min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau dari sesuatu yang ada dalam orang-orang tersebut. Kalau terjadi kezaliman, kalau terjadi penganiayaan di antara sesama, falyatahallalhu minhul yaum, maka halalkan pada hari itu. Berikan maaf, memberi maaf. Ini dalam rangka mempertahankan kebaikan kita. Di samping kita mempertahankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah kita kepada Allah, benang-benang kebaikan kita kepada Allah menjadi hina, menjadi sia-sia karena kita mendolimi kita punya saudara. Ingat Pak, ada hadis tuh, ada orang yang bangkrut. Ingat kan? Orang yang bangkrut itu kan bukan orang yang nggak punya rupiah, kata Nabi. Bukan orang yang nggak punya dinar kan? Bukan orang yang nggak punya dirham kan? Tapi orang yang rajin puasanya, orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin baca Qur'annya, orang yang rajin ibadahnya, tapi menghadap Allah menjadi sia-sia, bangkrut dia, hilang semua kebaikannya, hilang semua sarung ketaatannya, hilang semua benang-benang kebaikannya. Dengan cara apa? Dia mendolimi saudaranya, dia menganiaya saudaranya, belum dimaafkan sama saudaranya, belum diampuni sama saudaranya, belum dihalalkan sama saudaranya, dia meninggal. Maka ini orang bangkrut. Ini hebatnya ajaran Islam. Orang menghadap Allah dengan pahala puasa yang amat luar biasa. Kata Nabi dalam hadis, menghadap Allah pahalanya di mana-mana bertebaran. Tapi nggak ada artinya karena dia menzalimi saudaranya, menyakiti saudaranya, belum dimaafkan sama saudaranya. Maka hidup ini adalah harus falyatahallalhu, menghalalkan saudaranya. Kalau kita cinta sama saudara kita, kalau kita sayang sama saudara kita, maka berikan maaf kepada saudara kita. Kalau kita cinta, jangan sampai gara-gara kita tidak memberi maaf kepada istri kita mati menghadap Allah menjadi hilang kebaikannya. Jangan sampai suami kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia kebaikannya karena kita nggak memberi maaf sama suami kita. Demikian juga anak-anak kita. Demikian juga kedua orang tua kita. Demikian juga tetangga kita. Maka orang yang berukhuwah, orang yang bersaudara adalah orang yang memberikan maaf kepada saudaranya. Supaya apa? Supaya saudara kita ini menghadap Allah, membawa kebaikannya, mendapatkan balasan dari. Jangan sampai menghadap Allah menjadi orang yang bangkrut karena menzalimi kita. Inilah makna halal bi halal. Bahasa lainnya adalah al-afwu bil afwi, memaafkan, memberi maaf. Orang yang bertakwa itu kan orang yang memberi, Pak. Orang yang beriman itu orang yang memberi. Inilah konstruksi bangunan kebaikan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Tapi ini ada kopinya. Ini bagian daripada ketakwaannya memberikan. Memberikan ini. Silakan juga jemaah minum, itu kan diberikan ya. Ini konstruksi keimanan. Saya juga kan memberikan ilmu, nah gitu loh. Konstruksi
ketakwaan ini bapak-bapak juga memberikan perhatian gitu loh, dengan cara menyimak, mengamalkan. Ini jangan sampai saya yang mengharap, bapak-bapak juga mengharap. Kalau ada kalimat mengharap, Pak, berarti nanti muncul istilah ada orang pelit. Kenapa ada orang pelit? Karena kita meminta. Coba kalau kita nggak minta, ada nggak orang pelit? Coba di jalan raya banyak mobil yang lewat tuh, mobil-mobil mewah, itu orang kaya, orang miskin. Kita minta nggak sama dia? Enggak, makanya nggak ada istilah pelit. Ada tetangga kita harap betul dapat apa-apa dari dia, cuma dia nggak ngasih apa-apa, berarti orang apa tuh? Karena ada harapan. Kalau dalam hidup ini kita membangun mindset kita nggak mau berharap kepada orang, cuma kita memberikan kepada orang. Kalau ada kalimat memberi kepada orang, ada nggak orang pelit? Nggak ada. Karena kita ini rakus, kita ini maruk kata orangnya. Ya kan? Sehingga kalau orang nggak mau ngasih, oh pelit dia. Padahal kita sendiri, orang pelit nggak mau dikatakan orang pelit. Nah, makanya orang yang bertakwa itu, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang memberi. Di antaranya memberikan maaf sebelum orang minta maaf. Wajar nggak kita maafkan orang yang minta maaf? Wajar. Tapi menjadi luar biasa kita maafkan bagi orang yang belum minta. Ya Allah, ini hebatnya orang yang memaafkan itu, kita memaafkan sebelum orangnya minta maaf. Dan itu amalia orang yang bertakwa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah memaafkan sebelum orang minta maaf. Tuh. Inilah orang yang membangun kebersamaan. Inilah orang yang membangun ketakwaannya. Orang yang membangun kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat Al-Qur'annya, Bang. Al-Baqarah tuh awal-awal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Menurut ayat ini, orang yang bertakwa itu, orang yang beriman kepada Allah adalah di antaranya orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang memberikan rezekinya kepada orang lain. Orang yang memberi. Ini pas lagi bicara memberi, keluar makanan ini. Udah pas banget ya. Orang yang memberi, orang yang bertakwa itu orang yang memberi. Nih, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang memberi kepada orang-orang lain. Jadi memberikan sebelum orangnya minta sesuatu kepada kita. Jadi orang yang baik itu orang yang memberikan sebelum orangnya minta. Jamaah sudah minta belum tadi air minumnya? Belum kan? Langsung diberikan tuh. Barusan makanan juga kan belum diminta ya. Udah langsung. Ini contoh, Pak. Saya kemarin ada mu'allaf di sekitar saya itu. Jamaah saya. Itu orang setiap bulan mengantarkan sembako tiap-tiap rumah. Diantar sendirinya, Ustaz. Dia pakai motornya ngantarin tuh. Nggak ngumpulin di rumahnya orang. Diantarin tuh. Saya bilang, Masya Allah, ini orang barat, cuma masuk Islam, tinggal sekitar saya. Itu ngantarin sembako tuh setiap bulan. Orang nggak minta, tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Ngantarin sendiri. Saya bilang, ini Masya Allah. Sampai saya bilang pakai bahasa Inggris. Thank you. Sama-sama. Ngerti bahasa Indonesia berarti. Akhirnya kita doakan orang tersebut. Makasih, semoga Allah membalasnya
sehat selalu. Itu orang tidak bilang amin, Mbak, bilangnya terima kasih gitu. Bukan terima gaji, terima kasih gitu. Artinya apa? Inilah yang menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang memberikan kepada orang-orang sebelum orang yang minta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuh. Kadang-kadang kita ini kan kalau ngasih orang ya, kalau memberi nama gua jangan lupa ditulis ya. Minta ditulis, Pak. Di masjid diumumin ya. Kalau nggak diumumin tuh ngomel dia. Gua emang yang ngasih, ngapa nggak sebut nama gua? Nah. Masya Allah ya. Kadang-kadang disebut hamba Allah 5.000 itu mungkin gitu ya. Ada panitia masjid datang minta dikasih 10.000. Nama bapak siapa? Hamba Allah aja dah. Hamba Allah 10.000 cocok nggak itu ya? Tapi di kantongnya ada 100.000. Ada orang yang nyumbang, Pak, 20 juta. Disebut hamba Allah, wajar nggak tuh? 20 juta hamba, ya barangkali masih wajar ya. Diumumin sama Ustadz. Alhamdulillah nih telah masuk 20 juta dari hamba Allah. Nggak mau disebut namanya. Buat pembangunan masjid. Akhirnya orang tadi tuh ngumpulin orang-orang tuh di warung kopi. Sini. Apa? Lo tahu nggak barusannya nyumbang 20 juta? Hamba Allah nggak tahu gua. Kata kawan-kawannya, itu mah gua cuma gua nggak mau sombong aja. Nah sama aja. Lihat lagi, Pak, di ayat yang lain masih di Al-Baqarah. Ada kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab ila akhiril ayat. Kebaikan itu bukan menghadapkan wajah ke barat dan ke timur. Tapi kalimat dalam Al-Qur'annya adalah menghadapkan barat, wajahnya ke barat dan ke timur, bukan. Timbang ngadap ke barat, timbang ngadap ke timur. Kata Quran, itu bukan kebaikan. Ngadap doang, bukan kebaikan. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah orang yang membangun kebaikan itu, konstruksi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi dan para rasul, dan beriman kepada kitab-kitab. Namanya rukun iman. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab. Di antara konstruksi keimanan itu, ketakwaan adalah memberikan harta yang dia cintai kepada dzil qurba, keluarga dekat, kepada tetangga, kepada orang-orang miskin, kepada fakir-fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang minta-minta. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah adalah mereka orang yang suka memberi. Wa atal mala ala hubbihi, hartanya yang dicintai sama dia. Tuh kita kalau ngasih orang kan suka nggak laku ya sama kita. Baju udah kita pakai 20 tahun, mau ganti yang baru bajunya. Yang jeleknya dikemanain? Kasih orang aja dah. Itu mas saya, Pak. Saya. Siapa tuh? Ngaku juga ya. Sarung-sarung sudah bolong, mau ganti, kasih dia aja dah. Padahal tuh wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang kita cintai.
yang kita sukai kepada orang. Itulah konstruksi bangunan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi di surat yang berikutnya, masuk Ali Imran tuh. Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Konstruksi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada kain ketakwaan itu, kain kebaikan itu memberikan, menginfakkan kepada orang saat kita susah, saat kita senang. Syarra'i wad dharra. Ya, kalau kita lagi lapang barangkali kita kasih ke orang. Pas kita lagi susah, kata orang, gak tau gua susah, masih dimintain aja loh. Nah, minta dong, kata orang. Gua aja susah, bagaimana mau ngasih ke ente? Gitu. Padahal tuh Pak, walaupun kita sedang gak ada makanan, kalau ada orang yang minta makanan, kita berikan apa yang kita punya sedikit pun, Allah disitulah akan memberikan yang lebih daripada itu. Kalau kita lapang nih, kita berikan sama orang, ya pahalanya, nilainya ada, tapi kurang begitu besar nilainya. Begitu kita membutuhkan sesuatu, ada orang yang minta kepada kita, kita berikan kepada orang, Masya Allah. Memberikan sedekah. Ustaz, iya kalau lagi punya mah gua mau ngasih, cuma kan gua kagak punya, bagaimana ceritanya? Yang namanya ngasih itu tidak hanya uang atau orang tersebut yang minta. Bahkan dalam hadis Nabi, memberikan senyum kepada saudaramu saja itu bagian daripada sedekah. Ada orang yang minta kepada kita, kita lihat nggak punya, kita maki-maki itu orang, Masya Allah. Padahal dia datang ke tempat kita, kita nggak punya, kita berikan senyum kepada dia, itu bagian daripada sedekah kita kepada orang tersebut, sifatnya pemberi. Bahkan lanjutan ini ayat apa? Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra idzal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Memaafkan, memberikan maaf. Tuh, memberi. Kalau ini yang kita bangun, Mbak, dalam hidup ini, insya Allah nggak ada keributan di dunia ini. Coba, yang membuat huru hara terjadi kan gara-gara ada orang yang tidak mau memberi kepada orang lain. Para pendahulu bangsa, dulu para pejuang kita, mereka kan bukan meminta kepada bangsa dan negaranya, tapi memberikan kepada bangsa dan negara. Para pahlawan kita, mereka berjuang, tidak hanya harta yang dihabiskan, tidak hanya kehormatan yang dikorbankan, bahkan nyawa para pahlawan kita dikorbankan untuk memerdekakan bangsa dan negara kita. Sekarang ada orang yang bekerja di pemerintahan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang menjadi wali kota, bupati, lurah, camat, sampai kepada RT dan RW, itu mereka memberikan nggak sama bangsa dan negara, atau mereka ambil dari bangsa dan negara? Kalau seandainya mereka memberikan, otomatis akan ada balasannya. Tapi sekarang ini kan Masya Allah, mereka bukan lagi memberikan kepada bangsa dan negara, tapi mereka mengambil, sudah ada gajinya dari bangsa dan negara, masih saja korupsi. Ini bukan mental memberi, tapi ini mental maruh. Yang ada tuh. Udah ada gajinya, Pak, puluhan juta, masih saja korupsi, nipu. Padahal dulu para pendahulu bangsa, mereka berjuang memberikan apa yang dimiliki kepada bangsa dan negara. Sifat memberi. Contohnya kita suami, kita tidak usah minta dilayanin sama istri, Pak. Nggak usah.
Kalau kita memberi kepada istri, mereka akan memberi kepada kita. Nanti akan hilang tuh istilah meminta. Suami minta jatah, istri minta jatah. Hilang tuh. Kalau awalnya sifat memberi. Kita beri saja sebulan 2 juta, 3 juta, 5 juta sama istri. Itu istri masih minta nggak? Istri akan melayani kita. Kita kasih baju baru, ya kan? Kasih yang baru-baru itu, belanjain, ajak ke toko emas. Insya Allah, istri kita akan memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan minta duluan lagi. Ya kan? Ayo Pak, landasan sudah siap. Ya kan? Akan servis kepada kita. Yang menjadi huru hara dalam rumah tangga itu adalah karena suami tidak memberi, istri tidak. Yang ada hanya saling minta. Suami minta, istri nggak mau. Istri minta, suami nggak mau. Lama-lama rusak. Seandainya saling memberi, suami yang memberi, istri pun akan. Maka pertama kalau yang ada adalah memberi, insya Allah hidup akan aman. Saling memberi saja dalam hidup ini. Itu bahasa Quran kan? Bahkan memberi maaf. Bahkan kita halalkan. Sebelum minta dihalalkan, sudah kita halalkan. Itu yang saya bahas dalam bulan puasa kemarin. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada dia, pahalanya dalam tanggungan Allah. Nah kalau ini yang kita bangun jemaah sekalian, insya Allah seorang guru memberikan pemahaman keilmuan, itu bagian daripada memberi. Jemaah juga memberikan perhatiannya, bagian daripada memberi. Jangan sampai penceramahnya minta agar dihormati, nah bahaya tuh. Nanti ustadz meminta kepada jemaahnya untuk menghormati ustadznya. Bahaya. Padahal tuh kewajibannya memberikan. Nanti pada akhirnya jemaah akan juga saling memberi hidup ini. Falyatahallalhu, maka halalkan, maafkan, berikan. Insya Allah akan saling memberi di antara sesama. Kalau sudah saling, Pak, inilah konstruksi kebaikan kita kepada Allah. Inilah sarung kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada hadis Nabi, "Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatihi." Siapa orang yang punya harta, maka berikan hartanya. Siapa orang yang punya ilmu, maka berikan ilmunya. Siapa orang yang punya tenaga, maka berikan tenaganya. Ini hadis Nabi. Jadi bukan meminta harta, tapi berikan harta. Bukan minta ilmu, tapi berikan ilmu. Bukan minta tenaga, tapi berikan tenaga. Apabila orang punya harta, punya uang, punya duit, punya sesuatu yang dari sisi kehartaan, maka sodako dengan hartanya, maka berikan hartanya. Ya harta kita nggak punya, uang kita nggak punya, duit kita nggak punya, maka masuk yang kedua, wa man kana lahu ilmun, siapa orang yang punya ilmu, orang yang punya kemampuan, dia punya skill, maka berikan kemampuannya, berikan ilmunya, berikan skillnya. Begini caranya. Dia berikan arahan-arahannya. Karena memang dia punyanya itu. Karena ada orang yang bisa menggambar tuh, ya dia bantu dengan gambarannya. Oh begini cara berbuatnya, dia bantu dengan cara berbuatnya. Sementara dia nggak punya harta, dia juga nggak punya ilmu. Dia punya tenaga, dibantu dengan tenaganya. Yang repot adalah harta nggak punya, ilmu kagak ada, bantu juga enggak, ngerecokin dia.
Apa yang mau dibanggain untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau kita berikan untuk masyarakat? Dan itulah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dari manapun dia datang, apapun agamanya, bagaimana madhabnya, kalau dia manusia, bantu orang tersebut. Manfaat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.